Kita kan dengar bahwa seorang senior saya, anggota DPR RI, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita harus langsung ke lokasi. Kita komunikasikan dengan pihak terkait. Ya, sampah ini menjadi problem kita semua. Dari laporan masyarakat yang menyampaikan melalui Facebook saya dan melalui inbox bahwa di daerah di depan UIN, Universitas Islam Jambi, ini ada tumpukan-tumpukan sampah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Muara Jambi, khususnya pada umumnya Provinsi Jambi dan Indonesia, menindaklanjut kunjungan kami malam tadi, sidak artinya tempat pembuangan sampah yang sembarangan di depan UIN Jambi. Arti pagi tadi saya langsung, sebenarnya malam tadi saya kontak Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Muara Jambi, tapi beliau sedang istirahat. Dan pagi tadi beliau me-WA saya untuk menanyakan, Bapak malam tadi hubungi saya. Tapi langsung saya telepon beliau dan beliau juga responsif, dan saya sampaikan bahwa tumpukan-tumpukan sampah yang ada di depan UIN Jambi tersebut ini sangat menyalahi. Yang pertama itu di depan UIN Jambi, yang kedua itu di bahu jalannya, artinya di bahu jalan nasional yang masyarakat setiap hari membuang sampah. Itu tempatnya tidak diperbolehkan secara aturan, tapi saya tidak tahu apakah perdanya udah dibuat atau tidak. Yang jelas pagi ini dengan saya mengontak tadi, nelpon langsung Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Muara Jambi, beliau saya sampaikan kalau bisa hari ini, pagi ini, sampah yang bertumpuk itu harus disegera diangkat. Tapi beliau menyampaikan memang Pak, kondisi armada kami memang sangat kurang. Makanya saya bilang kalau untuk itu ya kita bicarakan aja di lokasi nanti. Karena apa? Ini menjadi perhatian kita bersama. Anggota DPR Kabupaten Muara Jambi, kebetulan saya ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Jambi, saya harus memerintahkan fraksi Golkar untuk membuatkan suatu peraturan daerah yang mana sanksi-sanksinya, sanksi bahwa pembuangan sampah tidak pada tempatnya itu punya sanksi gitu. Ini merupakan nanti peraturan daerah, perda inisiatif dari fraksi Golkar untuk menyampaikan ke Kabupaten Muara Jambi. Ini langkah-langkah persuasifnya. Dan alhamdulillah ya, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Muara Jambi ya sangat senang bahwa dia tidak merasa bahwa ini merupakan kritik yang bagi kami. Dan kalau gitu nanti kalau pada kedepannya Kepala Dinas kalau mengusulkan mempunyai kekurangan armada, ya fraksi Golkar akan dukung gitu. Karena ini menjadi kepentingan sangat ya. Kita kan dengar bahwa seorang senior saya, anggota DPR RI, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita harus langsung ke lokasi. Kita komunikasikan dengan pihak terkait. Ya, sampah ini menjadi problem kita semua. Ya. Nah, dan malam tadi kan juga kita lihat Pak RT juga menyampaikan bahwa sulit untuk melarang masyarakat membuang sampah di lokasi tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hari ini, adanya DPR Kabupaten, adanya Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten, bisa kita tidak lanjut bersama-sama apa sih solusi langkah ke depan untuk supaya tidak akan terjadi lagi penumpukan sampah di depan
jalan nasional, di depan ruko masyarakat, dan di depan kampus UIN Jambi. Oke, kita langsung meluncur ke lokasi. Ya, terpaksa bawa mobil sendiri. Ya, karena kondisi waktu nunggu supir jam 8, sedangkan Pak Kepala Dinas jam setengah 8 dengan mobil pengangkut sampah mudah-mudahan ada di sana. Artinya action kita clear, tinggal membuat peraturan daerah yang menjadi inisiatif fraksi Partai Golkar untuk ke depan. Kita lanjut ya. Assalamualaikum Pak Kades. Saya lah di lokasi. Oh, Bapak Simarimbo, ya. Yang mobil angkutan sampahnya udah jalan. Ah ya, siap. Makasih Pak Kades, makasih banyak. Saya tunggu ya. Oke, makasih. Oh. Iya. Pak, anggota provinsi kan? Iya, Pak? DPR. Ini masalah sampah nih, Pak. Nggak, iya, inilah. Ini, Pak. Kami warga, Pak. Nggak, ini Pak. Ini Pak. Kepala Dinas saya panggil ke sini, Kepala Dinas anggota Saya DPR. Lewat Bapak kan nih, Pak Ipan kan? Iya. Nah, saya minta tolong lah, Pak. Nah, sekarang kita tunggu nih mobil saya suruh ke sini dan ini tidak boleh lagi. Kami, Pak, warga sini, Pak, merasa ya tercium baunya, Pak. Iya, saya makanya saya tunggu, kita tunggu kok. Ya saya lihat nih, Pak. Nah, Bapak Ipan nih nengok sini kan. Iya, ngasih tahu juga makanya Bapak kan. udah saya malam tadi lah ke sini ya, malam tadi, dan saya juga lah komunikasi dengan Pak. Kami warga Muara Jambi, Pak. Iya. Ya, merasa tidak ini juga lah, Pak. Ada nyaman, Pak, adanya sampah. nih, Pak. Iya, yang kedua ini kan di depan kampus, di depan Iya. jalan nasional, nggak boleh. Kami minta Ini ya orang Kepala punya, Dinas. ini orang punya. Dinas kebersihan, Nah, Pak. Kepala Dinas Tolong, ini, Pak. Iya. sebentar lagi Kepala Dinas ini. Kau tunggu. Artinya apa yang menjadi keinginan kita bersama, Iya, Pak. baik anggota DPR Kabupaten Muara Jambi fraksi Golkar, Iya, Pak. yang kedua saya sebagai anggota DPR provinsi dan Kepala Dinas Kebersihan, kita carikan solusi. Ini tidak boleh Ya, ada Pak. seperti ini, Le. Ini kan, Pak, jalan nasional. Ah. Kan tamu dari Padang, dari mana pun kulihat ini kan kota Jambi kan buruk kan namanya. Walah, oke, bagus. Sepakat. Saya Makanya, ini, Pak. Iya, Bapak warga Warga seberang, Pak. Desa Simpang Limo. Oh, Simpang seberang. Limo. Ya, cuman saya kerja di Pijuan. tapi Ya. matuk Kasaman. Lalu lang lewat sini semua, Pak. Terus. Ya, banyak lah. Ini warga saya warga ini, Pak. Simpang Limo ini KTP, Pak. Hmm. Saya Sapam, Pak. Oh. Nah, ini Simpang Limo Muara Jambi. Oh iyalah. Ya, ini salah satu masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Muara Jambi, Pak. Saya kerja Iya. di Pijuan, Pak, security. Oke. Nah, saya merasa dia pergi kerja lewat sini, pulang lewat sini kan. Ya. Jadi merasa ya tidak nyaman, Pak. Ya, oke. Kami kan pergi kerja, pergi pulang lewat sini terus, Pak. Sampah Dari kan seberang. seperti ya. Nah, Oke. Ini ambil. Saya kerja di security Mancinikia, Pak. Oke, iyalah. Ya. Pijuan, Ya. Mancinikia. Nanti nengok saya tadi. Hah? Nengok. Saya lihat dari Bapak Ipan kan. Nah, berarti Bapak Ipan ini lagi sidak nih nengok ini kan. Iyalah. Inspirasi lah sama Bapak. Oke. Makasih ya. Ini menjadi tugas wajib kita bersama. Ya dah. Pak, bukan apa, Pak. Kita malu, Pak, warga Muara Jambi, Pak. Makanya. Sebagai warga Muara Jambi kita malu karena apa? Tamu dari Apalagi Barat, kan? apalagi kami anggota Pak. DPR RI kami Kang Ya. Deddy Mulyadi kan Ya. setiap hari menyuarakan bersih lingkungan. Ya, Pak. Dan
tanggung jawab sampah ini kita bersama, tidak selaku anggota DPR bertugas, bukan dinas kebersihan tapi kita berkontribusi untuk membantu, ya enggak? Supaya ini tidak ada lagi, kan itu? Kami juga Pak, ya setiap hari yang bau tuh Pak. Kenapa lama hari Iya. Kok tak ada tindakan dari Kabupaten Muara Jambi Pak? Misalnya waktu Tidak, makanya kita tunggu nih. Nih Pak Sartono, selaku anggota DPR fraksi Golkar. Nah, ini kondisi sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Ini bagaimana? Selaku anggota DPR, saya selaku ketua DPD Partai Golkar, hari ini kita harus bisa mencarikan solusi ini. Nah, ini kebetulan tadi malam saya telepon Kadis kebersihan, baru tadi pagi beliau telepon balik dan alhamdulillah beliau meluncur. Nah, coba Pak anggota DPR dari fraksi Golkar. Ya, masalah sampah nih Pak, apalagi di perbatasan antara kota sama kabupaten ini memang sangat pelik sekali Pak. Karena pengaturan sampah selama ini memang belum ngasih solusi yang baik sampai sekarang. Nah, permasalahannya banyak sekarang yang mengatakan kalau transport yang tidak ada mobil untuk pengangkutan sampah. Tapi sebenarnya bukan seperti itu juga. Ini harus ada solusinya untuk membuat tempat sampah pembuangan sementara gitu. Nah, ini Pemkab Kabupaten harus berpikir, terutama dari Kepala Dinas Permukiman. Ya. Nih alhamdulillah, nih Pak Kadisnya datang. Ini jadi saya sepakat bahwa kita dari fraksi Golkar untuk membuatkan peraturan daerah. Ketertiban, kebersihan dan keamanan. Ini mungkin di daerah-daerah lain sudah punya perda. Apakah kita belum? Kira-kira? Kayaknya pengalaman saya memang sepertinya sudah Pak. Cuman pelaksanaannya aja yang belum. Apakah perbubnya kita kan tidak tahu, mungkin kita tanya. Ini lah. Pak Kadis. Ini saya buat dari fraksi Golkar nih. Inilah tolong Pak Kadis. Tolong sampaikan bahwa ini kebetulan ya malam tadi saya lewat sini berdasarkan ya pengaduan masyarakat lah bahwa sampah-sampah di sini ini setiap hari itu dibuang. Padahal ini kan tidak pada tempatnya. Bagaimana nih langkah kita Pak Kadis? Jadi gini Pak Ivan, terima kasih. Kalau masalah sampah ini memang kita sudah upayakan semaksimal mungkin. Iya. Karena terkait dengan penanganan sampah ini memang kami akui sarana kita terbatas Pak. Sementara memang produksi sampah untuk Kecamatan Juluku ini sangat luar biasa. Karena kan pemukiman padat di sini nih. Kita tiap hari melakukan pelayanan di sini Pak. Cuma memang kita kan banyak ini pematang gajah kita layani, kemudian sampai Simpang Sungai Duren sampai ke Pijuan. Tapi memang kendaraan kita cuma satu bisa melayani di sini. Kadang sampai pematang gajah sampai Mendalo Darat itu penuh bawa ke situ, bawa ke TPA kita kan ada di Bukit Baling satu TPA kita. Itu kadang sudah siang jam 2 baru penuh mobil itu baru sampai ke situ Bukit Baling. Jadi memang kami akui memang pelayanan sampah kami belum terlalu efektif gitu kan, karena memang ya terkendala dengan dengan prasarana kami yang sangat terbatas. Tapi juga mungkin perilaku masyarakat yang perlu kita ini kan. Ya, artinya gini Pak, ini tanggung jawab sama-sama lah kan seluruh stakeholder, dan saya makanya tanggung jawab kontak fraksi Golkar supaya mungkin apakah peraturan daerahnya, apa langkah-langkah ya regulasi yang kemudian diudah Pak, tempat pembuangan sampah sementaranya itu belum. Makanya saya kan bilang ada mobil Amron truk deh. Iya. Nah, itu kan juga bisa yang kapasitas 6 kubik kontainer itu loh. Nah, tapi kan tempatnya di mana kalau sepanjang 3 desa? Kata Bapak kan penumpukannya di desa ini paling banyak sumber sampahnya. Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak langkah-langkah untuk supaya kita membeli mobil truk tadi, kontainer itu loh, yang ditaruh umpamanya pagi dimasukkan, ya enggak? Iya. Sore dimasukkan, pagi ditarik mobil yang kayak gitu kan, itu ada langkah-langkah enggak? Ada kira-kira seperti itu? Jadi gitu. Memang langkah-langkah kita ambil Pak, mana kita sudah usulkan juga. Dan alhamdulillah sudah difinalkan oleh kawan-kawan DPR. Jadi
tahun depan insya Allah memang kita ada penambahan armada. Satu yang ambrol kata Pak Ipan tadi. Dan insya Allah nanti kita akan tempatkan di tempat-tempat strategis. Makanya kalau saya tengok ini kan sepanjang ini kan ada 3 desa tadi. Iya. Dari mulai Mendalo Darat, sudah tuh Pematang Gajah, ya, Mendalo Indah, dan Sungai Duren. Nah mungkin kan kalau umpama 6 kubik satu hari itu berapa biasa ambrol tuh? Ambrol. Desa Nonare itu. Ambrol itu kita akan pantau kalau penuh baru kita tarik. Iya, berarti kan 6 kubik. 6 kubik. Kita kan harus ngitung berapa kapasitas sampah yang ada di 3 sepanjang desa ini kan. Ya. Nah, kalau umpama 6 kubik satu ambrol kan berarti 2 kali tarik. 2 tarik. Ya. Nah, ini kebetulan ada 2 anggota DPR kan, hati Bapak tidak ada lagi persoalan. Kalaupun nanti Bapak mengajukan penganggaran tidak ada lagi. Ini kita bukti ini. Kita bicara bukti dan fakta gitu. Tapi sementara di simpang Sungai Duren itu ada juga bak sampah gitu. Cuma memang tidak ada efektif, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat di situ ya. Nah kemudian Pak, sampah ini Pak, kalau banjir ini membawa sampai ke sana tuh Pak. Banjir. Itu Pak, ini itu banjir tuh Pak, sampah ini Pak ke bawah. Hujan tuh kan air dari sini kan ngalir ke bawah Pak. Itu sampai sini banjir Pak. Kalau kami di Kerjo tuh Pak. Saya kan kerja di bawah di sini Pak, sampah sini. Itu Pak, kalau banjir air itu Pak. Oh, ini Pak cek, Pak telepon kalau sudah banjir. Kami lewat iso Pak. Kalau lewat ini Pak, mobil jalan. Kalau hari hujan deras Pak. Sampah ini Pak ngalir Pak Ivan juga kalau bisa, kalau memang ada LH provinsi bisa bantuan armada untuk kami Pak. Nah, ya makanya Pak, saya dengan kita nih kan sama-sama nih. Arti kita tidak satu mendikritisi salah satu, ya kan? Kalau kita secara gotong royong, sinergitas. Nah, kalau memang ada peluang untuk ya saya dana pokir saya, ya saya coba. Kasih Pak. Nah, kan gitu loh. Kan saya cukup punya dana pokir, saya coba nanti usulkan bahwa maunya minimal berapa satu mobil berapa harganya. Kan itu masalah harganya. Kita nih harus ada 3 titik nih Pak. Pertama di Jambi luar kota, kedua di Meston, ketiga arah ke Taman Haji sana Pak. Nah itu tuh sama juga masalahnya, sampah juga kita. Nah gitu. Kalau TPS 3 ada pelayanan batas mana? Kalau apa Mendalo Darat. Kita punya TPS 3R di sini Pak. Tapi memang pelayanannya baru sampai Mendalo Darat. TPS 3R itu kan yang TPS sementara. Itu ada di Mendalo Darat. Enggak apa-apa, habis itu kita ke sana. Nah ya, nanti biar kita tahu langkah-langkah kita yang berbuat juga masyarakat tahu gitu dong. Bukan dinas tidak berbuat, tapi kan ada keterbatasan juga. Nah, tapi dengan umpamanya saya selaku anggota DPR provinsi bisa berkontribusi, ya kita sama gotong royong gitu loh. Kita karena ini bicara kepentingan kebutuhan kan, bicara kebutuhan yang menjadi kasat mata kita lihat di sini. Ini kampus besar, ya ini jalan nasional, ya. Nah, ini drainase. Ini nanti mobil ada kita suruh ambil nanti Pak. Nah, kemudian di sepanjang ini tidak ada drainase ya? Drainase sebelah kanan ada. Sebelah kanan ya. Itu yang efektif operasional berapa? 7 itu. Yang 7 yang fit betul-betul fit itu ada 3. Ada 3. Yang 4 itu ya 80% lah Pak. 80%, 70%. Pak yang efektif. Jadi alhamdulillah tahun depan tambah 1 yang ambrol. Pokoknya jangan tambah 1 lagi. Itu kapasitasnya banyak. Makanya nanti apakah minta pemerintah provinsi. Ini kan bukan jadi kalau yang ideal untuk pelayanan daerah-daerah padat ini minimal 2 kendaraan sampai 3 kendaraan. Kalau daerah-daerah padat ini. Jadi kan, kalau bisa 3 kendaraan lagi lah untuk kalau bisa. Tapi sudah ketok masalahnya. Nah, ke depan kan nanti kan bisa di APBD perubahan. Oh iya. Tapi harapan kami Pak, yang 3 kecamatan yang berbatasan dengan kota yang selalu. Iya kan, artinya buatlah 311 dulu. Yang ambrol truk itu berapa? Ambrol itu kita anggarkan kurang lebih 600 Pak. 600 juta. Nah, saya satu pakai aspirasi, saya coba ke depan nanti. Di mana mobilnya? Di mana posisi mobil? Depan Aston tadi Pak. Di depan Astonnya. Ntar lagi nyampe lah ya. Itu kan? Dan Meston. Iya. Inilah kapasitasnya paling 6 kubik maksimal ya. Iya. Nah ini yang bisa kami angkut tiap hari 1 kendaraan yang bisa kita operasikan. Kadang sampai Matang Gajah penuh. Itu sudah jam 11, jam 12 kadang nyisir sampah. Balik ke sana lah sampai jam 3 di TPA. Dan mungkin lagi balik ke sini. Jadi memang kalau ideal
mobil tuh paralel sekali jalan minimal 2 atau 3. Jadi ada yang mata gajah, ada yang fokus ke sini. Ya makanya Bapak juga harus dalam rangka hearing dengan Panggar ataupun dengan mitra komisi, Bapak hitunglah logikanya per ke desa ini kapasitas sampah setiap hari sekian kubik, desa B sekian kubik, desa C sekian kubik, itu cuma bisa mengambil kapasitas sekian kubik. Selisihnya tuh memang mau kekurangan mobil armada inilah membuat kami tidak bisa menangani secara simultan. Kan itu tak? Nah, itu kan. Hah? Nah, ini yang ngangkut. Nah. 2 kali nih, Pak. Apa? Pak Kadis ngapa biar gitu ada PR juga. Ini salah satu langkah strategis yang sinergitas Kepala Dinas Kebersihan dan juga anggota DPR fraksi Golkar. Ini lagi, saya perintahkan lagi ini anggota DPR yang kebetulan dapil Jaluko. Nah, yang bersama-sama mungkin habis kejadian ini, mungkin ke depan tidak ada lagi. Tidak? Nah, makanya sekalian ini Kepala Dinas. Saya akan juga. Setiap hari ini jam berapa Abang mulai mengambil sampah? Setengah 8. Setengah 8 pagi. Iya. Itu berapa tempat sepanjang jalan nasional nih? Ini CRC. Hah? CRC. Iya. Memang kurang armadanya. Kalau nengoknya memang kurang armadanya untuk bisa ngangkut. Ya. Iyalah ya, mau kasih ya. Tadi artinya keinginan saya hari ini untuk sampah ini dibuang, ya artinya diambil dan dibuang kepada tempatnya. Ya saya mengucapkan terima kasih ya. Ini mungkin ada untuk bagi-bagi untuk makan siang ya. Ya.